di kampus Bela Negara. UPN Veteran Jawa Timur menjadi perguruan tinggi negeri pada tahun 2014 dan saat ini sedang melakukan penerimaan mahasiswa baru tahun 2020-2021. Seleksi jalur SNMPTN sudah selesai. Dan selanjutnya masih ada jalur SBMPTN dan juga jalur mandiri yang dimana nantinya para siswa wajib untuk mengikuti tes UTBK terlebih dahulu. Lalu seperti apakah lebih jelasnya? Sesaat lagi kita akan mengupas bersama dengan Rektor dan juga Wakil Rektor 1 UPN Veteran Jawa Timur. Yuk ikuti! Salam jumpa teman-teman Bela Negara. Senang sekali saya Afini Putri Rahmatika dan saat ini saya tidak sendirian nih. Di samping saya sudah ada pula Rektor dan juga Wakil Rektor 1 UPN Veteran Jawa Timur. Ini saya mau sapa terlebih dahulu yang di samping kanan saya, yakni Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauzi MMT. Beliau merupakan Rektor dari UPN Veteran Jawa Timur. Ya, halo Bapak, apa kabar? Baik. Baik. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita bersama. Iya, alhamdulillah sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bagaimana WFH? Bisa menjadi momentum berkumpul bersama keluarga atau? Betul. Banyak sekali manfaat dan hikmahnya yang bisa kita petik dengan kerja di rumah ini. Berarti berkumpul semua di rumah ya Pak ya, akhir ini. Baik, di sampingnya lagi itu beliau adalah Wakil Rektor 1 UPN Veteran Jawa Timur, yakni Ibu Dr. Insinyur Sukenda MSc. Halo Ibu, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah juga sehat semuanya ya. Semoga juga semua warga UPN dan juga bangsa Indonesia juga bisa sehat semuanya ya Bu ya. Amin, amin. Semoga ini pandemi ini segera berakhir ya Bu ya. Bagaimana Bu WFH di rumah? Ya seperti itu, seenak-enaknya bekerja dari rumah, masih lebih enak kayaknya di kantor bisa berinteraksi langsung ya. Jadi meskipun juga di rumah kelebihannya kita lebih banyak waktunya dengan keluarga. Gitu ya Bu ya. Masih enakan di kantor. Untuk bekerja untuk bekerja ya. Ya. Tapi kalau untuk berkumpul ya. Enak di rumah Bu. Ya enak di rumah dengan keluarga. Betul. Baik, ini menarik sekali ya teman-teman. Kita akan berbincang mengenai seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 di UPN Veteran Jawa Timur. Jadi ini cocok sekali buat teman-teman sekalian yang memilih UPN Veteran Jawa Timur sebagai perguruan tinggi yang nantinya akan menjadi terusan ya dari SMA-nya. Nah ini saya mau bertanya dulu kepada Ibu Sukenda nih mengenai proses penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2020. Bagaimana Bu? Apakah ada perbedaan dengan tahun sebelumnya atau bagaimana? Iya. Sebelum ada melihat perbedaannya ya, tapi untuk yang tahun 2020 tetap ya kita ada 3 jalur seleksi, ada SNMPTN, ada SBMPTN dan nanti juga ada jalur mandiri. Nah untuk yang khusus yang sudah dilaksanakan ini kan SNMPTN ya. Jadi memang ada perbedaan sekarang beberapa tapi memang tidak banyak. Sekarang lebih terintegrasi datanya. Lalu kemudian juga lebih efektif di dalam prosesnya itu. Nah contoh misalnya sekarang baik itu siswa maupun sekolah yang lewat jalur SNMPTN itu harus punya akun di portalnya LTMPT. Jadi ini yang single sign on. Yang tahun kemarin enggak seperti itu. Jadi itu perbedaan awal pada saat mereka harus registrasi. Jadi diregistrasinya. Nah kemudian yang kedua di pemeringkatan siswa yang ada di sekolah. Kalau dulu kan mereka daftar kemudian LTMPT yang memeringkatkan. Nah sekarang tidak. Sekarang sekolahnya. Jadi dengan kuota masing-masing sesuai dengan akreditasi sekolahnya. Misalnya yang kalau sekolah dengan akreditasinya A, dia harus memberikan jumlah siswa 40% yang diperingkat dari ranking 1 sampai ranking berapa yang 40% itu. Gitu. Nah, kalau yang kemarin pemeringkatannya kan diserahkan ke LTMPT sehingga mereka kadang sekolah menyetor lebih dari 40% itu. Nah sekarang enggak, yang meng-cut itu sekolahnya sendiri.
Itu perbedaan mendasar ya. Itu perbedaan mendasar untuk pemeringkatan. Kemudian yang ketiga, mereka menyeleksi. Jadi istilahnya sebelum dia dinyatakan eligible untuk mendaftar SNPTN, nah dari yang anak-anak yang mendaftar tadi sesuai dengan pemeringkatannya, maka sekolah kan nantinya akan menyeleksi di situ. Nah sesuai dengan itu, nah begitu diumumkan oleh sekolah yang eligible, baru mereka bisa daftar SNMPTN. Oh gitu. Jadi alurnya seperti itu. Kemudian juga ada satu lagi yang portofolio, yang prodi yang seni dan olahraga ya. Nah, kalau dulu kan penilaiannya ya, melalui PTN masing-masing sesuai dengan mereka metodenya bagaimana. Nah sekarang enggak. Sekarang sudah ada sistem Sipolo namanya. Sipolo itu apa, ya, Bu? Sistem informasi portofolio. Oh iya. Ya, jadi LTMPT menyediakan database itu sehingga kita penilai-penilai dari apa itu dari PTN, yang dari prodi, kalau UPN kan dari DKV ya. Nah dari prodi DKV ada 2 penilai akan membuka di laman di Sipolo itu, lalu melakukan penilaian online. Oke. Jadi seperti itu perbedaan-perbedaan untuk yang SNMPTN ya. Oh iya, tapi saya mau tarik ulur ke belakang sedikit Bu, mengenai SSO atau single sign on, itu siapa saja yang harus memiliki atau sign in? Oh iya, itu kalau untuk yang SNMPTN itu siswa sama sekolahnya. Siswa sama sekolahnya. Iya. Kalau untuk yang nanti untuk SBMPTN, ya siswanya, pesertanya, calon pesertanya yang harus punya akun pada saat registrasi SBMPTN, pada saat registrasi UTBK ya mereka ya. Tapi kalau SNMPTN ini kan karena ini adalah istilahnya unggulan dari dari sekolahnya, maka kita tidak hanya menilai prestasi siswanya, tapi juga tadi akreditasi sekolahnya kan harus, istilahnya kualitas sekolahnya juga diperhitungkan, sehingga mereka harus mengisi dua-duanya, mengisi data di portal LTMPT melalui single sign on itu. Berarti kalau bisa kayak misal dibandingin dengan dulu itu artinya adalah jalur undangan begitu ya Bu ya? Iya, kalau yang dulu jalur undangan. Jalur undangan begitu ya, tapi kemudian ada revisi-revisi nama, kemudian pembaruan nama begitu ya Bu ya? Oke. Nah, berarti mereka harus memiliki menggunakan SSO terlebih dahulu bagi yang tidak mengikuti SNMPTN. Untuk ke SBMPTN-nya itu mereka harus SSO dulu. Oh iya, nanti tetap nanti untuk yang ke SBMPTN kan mereka harus tes melalui ujian UTBK ya. UTBK. Nah, mereka itu juga harus registrasi dan mendaftar melalui SSO juga. Begitu. Oke. Mungkin teman-teman ini juga ada yang bingung, mungkin dengerin sama orang tua ya. Nah, orang tua ini kadang masih bingung nih singkatan-singkatan. Nah, tadi mungkin mendengarkan mengenai LTMPT, itu adalah Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, begitu ya. Karena terkadang kita nih sebagai anaknya paham nih, Bu, tapi orang tua apa sih singkatan-singkatan? Nah, ini sekalian kita memberikan edukasi kepada orang tua rekan-rekan ini. Nah, kemudian mengenai jalur atau tahapan yang dilaksanakan oleh calon mahasiswa ini kiranya ada berapa aja, Bu? Masing-masing hampir sama sih ya, 3 tahapan ya, untuk SNMPTN sama SBMPTN. Jadi kalau untuk SNMPTN mereka kan harus mendaftarkan akun ya, artinya mendapatkan akun yang tadi di portal LTMPT kan gitu, untuk bisa memperoleh tadi supaya mereka bisa akses mengisi biodata dan sebagainya di situ. Kemudian setelah itu mereka setelah dinyatakan oleh sekolahnya eligible, maka siswa setelah itu mendaftar. Jadi mereka registrasi dulu lalu kemudian mendaftar. Jadi mendaftar di SNMPTN itu untuk memilih prodinya dan PTN-nya. Artinya keinginannya dia di perguruan tinggi mana, kemudian prodi yang dipilih apa. Jadi itu kan dia dikasih kesempatan untuk memilih 2 prodi, baik itu di PTN yang sama maupun di PTN yang berbeda. Nah, itu yang tahap kedua. Nah, tahap ketiganya nanti kan seleksi. Jadi seleksi sebelum mereka diumumkan lolos misalnya untuk yang di SNMPTN. Oh gitu. Nah, ya, seleksi dilakukan oleh PTN masing-masing setelah data dikirim dari LTMPT ke PTN-PTN yang memang
pendaftarnya sesuai dengan pendaftar yang mereka lakukan. Oh gitu. Tapi kemudian mereka yang diterima SNMPTN, apakah juga bisa mendaftar di jalur SBMPTN? Enggak. Jadi kalau mereka sudah diterima di SNMPTN secara, nah ini yang saya katakan tadi efektif ya, secara program, artinya itu mereka sudah tidak bisa mendaftar di SBMPTN. Oh nggak bisa ya? Iya. Jadi bukan karena dilarang atau tidak, tapi secara database dia tidak bisa melakukan pendaftaran di SBMPTN karena database-nya kan jadi satu ini. Oh gitu. Oke. Berarti kalau sudah diterima nih nggak bisa nih? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau tidak diterima bisa? Bisa. Dia masih diberi kesempatan untuk lewat jalur lain ya. Oh begitu. Baik. Kalau begitu saya akan beralih dulu Bu ke Pak Rektor. Ini Pak, mengenai jumlah kuota mahasiswa baru yang ditetapkan oleh LTMPT dari 3 jalur tersebut, bagaimana dari UPN sendiri? Baik, terima kasih. Jadi UPN Veteran Jawa Timur untuk tahun ini, tahun 2020 ini, kita akan menerima 4.200 mahasiswa. 4.200 mahasiswa. Itu kita naik 700 orang dibanding tahun kemarin. Wow. Jadi kemarin kita menerima 3.000 berapa itu 600-an ya, 600-an. Jadi harapannya kita tahun ini bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan jumlah kuota ini. Begitu ya, berarti ini masih makin banyak nih kesempatan buat teman-teman untuk mendapatkan kursi di UPN Veteran Jawa Timur. Jadi semangat ya. Memang dengan jumlah peminat ini kita juga harus memberikan kesempatan tadi itu. Tahun kemarin peminat kita 42.000 orang ya. 42. Jadi hanya 10% sebetulnya yang bisa kita terima di UPN Veteran Jawa Timur ini. Kalau tahun kemarin nggak sampai 10%, ini kita naikkan 10%. Oh begitu. Tapi kalau misalkan dari sisi pembagiannya kan ada minimum tuh dari LTMPT kayak SNMPTN itu minimal dari perguruan tinggi berapa? Nah UPN sendiri menyikapinya berapa? Jadi untuk SNMPTN yang pertama kali ini yang tadi sampaikan istilahnya dulu namanya jalur undangan itu. Betul. Itu kita 20% ya, 20%. Jadi dari 4.200. Untuk SBMPTN nanti kita 50% dan untuk Mandiri 30%. Dari 4.200 yang akan kita terima. Oke, nah itu teman-teman, jadi mungkin bisa dihitung sendiri ya, dari 4.200 itu pembagiannya 20, 50, dan 30 SNMPTN, SBMPTN, dan juga jalur mandiri. Oke, saya akan kembali lagi ke Ibu Sukenda nih, mengenai ada berapa sih Bu kelompok ujian untuk metode ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK ini, dan termasuk materi tesnya di tahun 2020? Yang UTBK ya, UTBK itu ada yang baru juga sih tahun ini. Kalau kemarin itu kan hanya Saintek dan Soshum. Nah, sekarang tahun ini ada satu lagi campuran. Apa itu Bu? Jadi ya memilih 2 prodi itu, maksudnya bisa Saintek, bisa Soshum. Jadi tesnya nanti mereka tentunya lebih lama dan mereka harus tes di materi Saintek dan juga materi yang Soshumnya itu untuk 3 jenis yang mereka bisa akses ya. Kemudian kalau materinya semula sebelum ada pandemi COVID ini kan ada TPS sama TKA. Jadi untuk melihat tes potensi skolatisnya dan tes kompetensi akademiknya. Jadi seperti itu awalnya. Tapi kemarin hasil dari terakhir rapat di LTMPT untuk yang UTBK akhirnya hanya dites untuk potensi skolastiknya saja, jadi TKS saja, TKA-nya enggak usah, jadi lebih simpel gitu. Supaya ya tadi untuk kita beradaptasi dengan perkembangan situasi yang ada secara nasional sekarang, sehingga para peserta yang nanti SBMPTN yang melalui ujian UTBK itu juga ada kemudahan-kemudahan yang diberikan.
Menyesuaikan keadaan ya Bu ya, biar lebih efektif dan efisien begitu. Oke, tapi kemudian dari siswa tersebut ya, yang calon mahasiswa itu maksud saya, mengikuti tes UTBK ini bisa berapa kali Bu? Kalau yang rencana semula kita ada 2 kali. 2 kali rencana? Iya, 2 kali. Tapi kemudian ya ini tadi karena menyesuaikan, akhirnya sekarang 1 kali saja. Oh, 1 kali saja? Iya, 1 kali saja. Gitu. Kalau kita berbincang mengenai biayanya? Kalau biaya sih tetap ya, jadi sebetulnya ya juga tidak ada perubahan dari tahun kemarin, jadi 200.000 untuk yang UTBK yang baik yang Soshum maupun yang Saintek. Tapi kalau mau ngambil campuran karena ada 2 ya 300.000, jadi ada selisih 100.000 kalau mereka mau mendaftar di keduanya. Oke, ini menarik ya. UPN akan memberikan perlengkapan yang mereka nanti akan pakai. Jas alma mater kita sudah siap, kita sudah siapkan. Dan yang penting lagi UPN memberikan 1 perangkat, bukan alat sholat ya. Iya, bukan. Ini kuliah, bukan menikah. 1 perangkat untuk olahraga, training olahraga. Oh iya. Jadi kaos olahraga dan trainingnya kita berikan. Nanti ada buku panduan akademik, ada kalender akademik. Kita kirimkan, kita paketkan dalam 1 kotak khusus gitu ya, kotak khusus kita kirimkan ke alamat masing-masing.